Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua surah yang diperdengarkan oleh guru yang mengimani kita dalam salat subuh tadi, hampir semuanya berbicara tentang akhirat. Hampir semua berbicara tentang kehidupan yang sesungguhnya yang akan kita hadapi setelah kehidupan dunia ini, baik itu di dalam surah As-Sajdah maupun di dalam surah Al-Insan. Bahkan di dalam surah Al-Insan 80% ayatnya berbicara tentang kehidupan akhirat. Al-Qurtubi mengatakan bahwa jika kita membuka Al-Quran, yang kita temukan di setiap lembarannya adalah semuanya hampir ditemukan berbicara tentang akhirat. Itu pula makanya para ulama mengatakan bahwa keimanan tentang akhirat adalah keimanan terbesar kedua setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah langsung mengatakan, anta finnar, kamu penghuni neraka, ketika menemukan satu orang yang ragu-ragu tentang kehidupan akhirat. Ketika ada orang yang membawakan kepada Rasulullah tulang belulang yang sudah remuk, kemudian dia hancurkan menjadi debu, dia tiupkan di hadapan Rasulullah, ya Muhammad, atas'amu anna rabbaka sayab'atsu hadza ba'dama Rama wa bala. Apakah kau berkeyakinan Muhammad bahwa Allah mampu menghidupkan kembali ini? Apa kata Rasulullah? Anta finnar, kamu adalah penghuni neraka. Ma'asyiral muslimin, inilah yang akan menjadi pembahasan kita selanjutnya, yaitu beriman kepada akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu makna kegaya sama tepat ria suri mondrin lapung Allah Ta'ala? Begitu banyak definisi yang dikeluarkan oleh para ulama tentang iman kepada akhirat. Kesemuanya Bapak Ibu sekalian kurang lebih definisinya seperti ini: at-tasdiqul jazim bi'tiyanihi, percaya dengan sesungguh hati, tidak ada keraguan tentangnya. Iriasang at-tasdiqul jazim, keyakinan yang tidak ada keraguan padanya. Keyakinan Bapak Ibu sekalian yang tidak ada keraguan padanya bi'tiyanihi, bahwa akhirat pasti datang. Jadi tania kelima mapak bitau-bitau dina pak bitau kita nia mapak bitau at-tasdiqul jazim bi'tiyanihi, yakin dengan sepenuh hati, tidak ada keraguan di dalamnya. Bi'tiyanihi, pasti datang. Sesuatu yang pasti datang. Hal yang terdekat pada diri kita adalah sesuatu yang pasti datang. Makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Karena sesuatu itu pasti datang, akhirat pasti datang, maka Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian, kenapa Allah perintahkan orang beriman untuk bertakwa? Tahu makanja, isuruh makanja. Apa maksud? Kenapa Allah memerintahkan kita untuk bertakwa padahal kita sudah beriman? Dan begitu juga sebaliknya, kita temukan juga dalil-dalil orang yang sudah bertakwa diperintahkan untuk beriman, agar supaya ketakwaan yang kita miliki saat sekarang ini itu membutuhkan mujahadah, agar supaya kita semua bisa menutup usia dengan iman dan takwa. Inilah memang yang paling berat.
Kata Rasulullah, nak ada Nabi ta setelah turun ayat fastaqim kama umirta, Pak maka dari pemulut Abu Bakar, laqad syibta ya Rasulullah, saya melihat kau sudah beruban. Mega ni gammakmu, mega ni uluk tama putih, angkana janggo tama putih. Maka dari Nabi SAW, syayyabatni hudan wa akhawatuha, saya beruban seperti ini setelah turun satu ayat di dalam surah Hud. Nampai mau baka makoe iya mana umasija mau ba turun manisi di ayat ilalana surah Hud. Ayat apa itu Bapak Ibu sekalian? Fastaqim kama umirta, istiqamahkan agama ini seperti yang Allah perintahkan. Kita sih gampang beristiqamah seandainya sesuai yang kita inginkan, tapi ketika yang Allah inginkan, itulah yang membuat istiqamah ini berat. Mampukah kita istiqamah setiap subuh di tempat ini? Ini butuh perjuangan sampai mati. Mampukah kita menjaga bapak-bapak dan ibu sekalian volume ibadah, bahkan selalu meningkatkannya dengan tidak kurang? Sampai itu lalana kutuma sempajan tadi baca ihdinas siratal mustaqim, karuniakan kepadaku istiqamah. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian, at-tasdiqul jazim bi itiyanihi, yakin dengan sepenuh hati, tidak ada keraguan, itu pasti datang. Sesuatu yang pasti datang itulah yang paling dekat dengan kehidupan. Kalau kematian itu pasti datang, maka yang paling dekat dari kehidupan ini adalah kematian. Kalau kehidupan akhirat itu datangnya pasti Bapak Ibu sekalian, maka Allah katakan, al tanzur nafsum ma qaddamat ligada, itai aleta, apa yang sudah kita persembahkan untuk besok. Besok akhirat, Allah katakan besok terjadi kiamat, supaya Bapak Ibu sekalian masuk semakin dalam. Sabak ko bata-bata ki ko cedea, kita kafir. Kita beriman kepada Allah tapi ragu-ragu akhirat pada selama, dengan rukun-rukun iman yang lain. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Iyana alirinna ya sangat tepai. Cek demo bawang tu bata-bata pada selama. Makanya 13 tahun Rasulullah memasukkan ini ke dalam hati orang-orang Mekah untuk menjadi keimanan. Jadi alirinna ya sangat tepai. Begitu berat Bapak Ibu sekalian, kita percaya sesuatu yang tidak terjangkau oleh indera. Karena akhirat Bapak Ibu sekalian, dia pagak tahu boleh, dia pagak tahu macuri boleh, neraka lisu macuri, betul yang dikatakan itu. Karena gak boleh, itu tidak bisa diketahui dengan indera Bapak Ibu sekalian. Sementara kita diwajibkan untuk percaya, itulah iman. Makanya Bapak Ibu sekalian, tadi saya bacakan di suratul Baqarah, dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi kita semua orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Pertama kali Bapak Ibu sekalian, yu'minuna bil ghaibi, namode panangkanitai, namode panangkana pirasai na pinadingi, tapi napawila lang akurangi napalatu kaki nabita, yu'minuna bil ghaibi, kita beriman itu akan datang. Maka ketika keimanan tentang akhirat itu Bapak Ibu sekalian adalah sesuatu yang final, Allah katakan wal tanzur nafsu ma qaddamat ligada, artinya supaya aja nama bela Pak. Jangan jauh Bapak Ibu sekalian, aja nama bela taruh pikiran kita tentang akhirat, dekatkan pikiran itu. Semakin mudah kita mengingat akhirat, itu sebagai tanda bahwa keimanan kita akan semakin baik, membaik dan sempurna.
sebanyak apa kadar kita mengingat akhirat, wabil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang bertakwa itu Pak, pasti ingatannya kepada akhirat dominan di dalam hidupnya. Ya ku ya pernah ingat orang akhirat, ku tumita tahu mati ai. Di masjid kita ingat akhirat, di jalan kita ingat akhirat, di rumah kita ingat akhirat, mencari nafkah kita ingat akhirat, di kantor kita ingat akhirat. Itu apakah? Wabil akhirati hum yuqinun. Karakter paling kuat sebagai indikasi keimanan seseorang, cedek-cedek tali akhir. Sudah mendarah daging Bapak Ibu sekalian. Sementara orang-orang kafir, wabil akhirati hum kafirun. Itu si kafir itu Pak, dia tidak ingat akhirat, dia mengingkari akhirat. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah, mafhumul iman bil yaumil akhir, al-imanu bil yaumil akhir yashmilu kullu ma warada fi akhbari dzalikal yaum. Jadi seperti apa kita mengimani akhirat? Adalah beriman segala apa yang terkait dengan akhirat. Wa yadkhulu fi dzalikal iman bi asyratis saah. Di antara keimanan-keimanan itu Bapak Ibu sekalian tentang akhirat, mengimani seluruh apa yang disampaikan oleh nas Al-Quran maupun hadis Bapak Ibu sekalian min asyratis saah. Mapa mula tanda-tanda na komelo ni kama lini. Mulai dari tanda-tanda kecilnya sudah muncul Bapak Ibu sekalian berurut-urut. Ya kau capu ni tanda-tanda bicu angka mana ni jumpa? Kung kamana ni jumpa tanda-tanda bicu tajan ni batoy na tumatu ang kapuli. Apa yang tidak ada saat sekarang ini Bapak Ibu sekalian? Entali dalam amata rabbataha. Orang tua sudah melahirkan majikannya, ibu melahirkan tuannya. Kumitau ni tamatoa yo ko anak na, ari de nagaga tau na anak yo ko tamatoa. Engka mana nirpa? Ketika seluruh tanda-tanda kecil muncul, tunggu tanda-tanda yang besar. Jadi termasuk di antara iman kita kepada akhirat Bapak Ibu sekalian, kullu ma warada fi akhbari dzalikal yaum wa ma yata'allaqu bihi fa yadkhulu fi dzalikal iman bi asyratis saah, tanda-tandana wa imaratiha wa bil mauti wa ma ba'dahu min fitnatil qabr wa adzabihi. Termasuk di antaranya Bapak Ibu sekalian bagian daripada akhirat adalah tentang kehidupan dan apa setelah hidup ini. Apa mulai lemak tak? Oh, angka napa hak desa maka deko laba. Mana ni matu lisumanan ni pangantara mesti diyakini. Dia nawat dituban tercedem. Napolei ki dua atan napu Allah Taala makai lopo. Seterusnya. Artinya Bapak Ibu sekalian ternyata ya nanti kita akan jelaskan apakah statusnya Bapak Ibu sekalian seseorang di alam kubur itu sudah termasuk bagian daripada akhirat. Pangkapai maka daya onrata mimatajam palawangan nalino siba akhirat. Oke lalaki buru Bapak Ibu sekalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa adzabuhu wa na'imahu wa adzabahu wa na'imahu wa bin nafakhi fis suri wa khurujil khalaiq minal qabri ma pamula nyaman-nyamange ila laki burue susai ila laki buru wa nufikha fis suri iyakini makade angka matu wattu konadapi ni wattuna malaikat Israfil Bapak Ibu sekalian akan meniupkan sangkakala trompetnya wa khurujul khalaiq minal kuburi. Kita mesti meyakini Bapak Ibu sekalian bahwa semua yang ada di dalam kubur khurujul khalaiq semuanya pasti akan dibangkitkan. Jadi digagak tahu maka dekegilan digagalan angka mana teman ada waktunya itu. Jadi inilah semua Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pada melampai sungai tapak nasabah pak disanga kami namakanja setelah iman kepada Allah adalah membekali diri tentang akhirat. Kepahaman ngir pak lalang miloyola sampai-sampai
dalam sebuah riwayat Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar, jadi di safina ya kumitai kampung melo ilawi tu melo lagi lo jupanda ya ko digabo kota tu patak jam ya ko lalang 3 jam ya ko lang. Bagaimana jika perjalanan ini menuju akhirat Bapak Ibu sekalian? Malamnya arifut tariq yuratu ta'ala. Ya kudena melo tadena melo ya gurir langi. Apa yang akan kita lewati Bapak Ibu sekalian? Seperti apa kondisi manusia pada waktu itu? Salah cek dek tu puru murusi ilino bapak-bapak dan ibu sekalian. Ya pokok ya gurir matu maka dia upek kutu mati matu. Oh makoi lala nak tiburu. Begini petunjuk agama supaya kita bisa selamat di dalamnya. Ketika manusia dibangkitkan bapak-bapak dan ibu sekalian, ketika manusia di pada mahsyar, ketika timbangan sudah diletakkan Bapak Ibu sekalian, kita akan dihisap. Kutumelo mana nih reking? Dua peringerang apa? Ya aku jamaah perjalanan umrah yang kada hanya 10 hari. Melo itimba mana barana jamaah masih lama na jamaah. Dito dalam bibarakus tas. Aga no pigo kolobi. Bagaimana timbangan akhir? 70 tahun umur ta, 20 tahun umur ta. Ketika kita dihadapkan Bapak Ibu sekalian pada timbangan akhirat, diletakkan pada satu kafah, satu tempat, kebaikan diletakkan yang lain, semuanya mau dipertanggungjawabkan. Napai 10 sona monro baka panno kopor tatelu kopor na palisu. Itu dipertanggungjawabkan Bapak Ibu sekalian di penimbangan. Masih lemah kasih latu moga rumah tu na tarima moga rumah tu tewal yang magananya katutungan takolino yang cukup lama. Bagaimana mempertanggungjawabkannya? Inilah bapak-bapak dan ibu sekalian, banyak mengingat akhirat. Semua adalah sumber-sumber kebaikan akan muncul. Mari ingat tu lah masih magampa yuka baca Quran. Kita tidak bakhilkan dene ya seke kapapnya mana pun Allah Ta'ala. Apalagi antara sesama bapak-bapak dan ibu sekalian, hati ini akan lembut. Pergaulan sesama bapak-bapak dan ibu sekalian akan semakin baik. Terus selanjutnya bapak-bapak sekalian, wabis sirat, apakah itu termasuk siratnya al-hud? Bahwa di akhirat ada talaga. Ongkon ram minum macin nama nanti melo minum sabak nigi papole minum si kaca pole koragagero la yazma'u ba'daha abada de nanang kana madakap. Jadi kamatu on ram minum pada tu melo mana minum talaga kautsar namanya. Mesti tu matapa maka de macata ustaz sepawi pole niga. Makanya sekali lagi persoalan iman itu Bapak Ibu sekalian tidak enteng. Nasabak denang kana tu pole tapi mesti yakini nasabak na pawi kurang si bawah hadis. Wasyafa'a pertolongan syafaat Nabi dari Rasulullah wabil jannati wa na'imiha. Surga si bapa penyamanna dan yang selanjutnya wabin nari wa adzabiha serta neraka dengan siksaan yang ada di dalamnya. Masyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu sekalian, saya masih ingin bahas satu di sini, bapak ibu sekalian. Nama-nama hari kiamat, nama-nama akhirat, begitu banyak namanya akhirat. Kesemuanya itu bapak ibu sekalian sebenarnya hanya satu. Asanna mili wa eganna. Salah satu nama yang paling masyhur yang dicatat oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya, pertama adalah as-sa'ah. As-sa'ah. Akhir ramatuna saya Rasulullah mata sa'ah upanna kama lino sa'ah. Yang kedua yaumul wa'id aswaya janjiange si bapu Allah Ta'ala, hari yang dijanjikan. Yaumul hasarah aso sesekali aso kiamat aso nak janjiange pun Allah Ta'ala. Yaumul hasarah aso sesekali yaumul fas aso manassah kega salah kega tuju manassa mana nih tahu manassa mana di negara Lindro namanya yaumul fas. Terus selanjutnya yaumul khulud,
hari yang kekal, yaumut tagabun, ya sangat tagabun, maka rupalik matu oku akhirat, cebenengewat dia sumbangan amalakta. Tentu orang pertama yang akan kita berikan adalah orang yang paling berjasa. Tamatota. Weng ketupit tamatok kuliwa si sana pun alingi si denawa ditali. Itu namanya tagab. Ang kematian we wasi cecak kolino ro cecana ucorita mana jana, justru pahala kita mengalir ke sana. Cebenengewat ding ya beren tamatota iwering. Tapi yanu magi nang kayaro mangalay apalah kuna de upuji wiaro tau. Yana tu tepak tahu tali coritai kodegage ne corita jana tahu itu Pak. Itu namanya tagabun. Amalak tamatu katau ti corita jana, corita soso jana. Kenapa justru amalan kita mengalir ke sana, sementara amalak kita tidak bisa berikan kepada orang yang paling kita cintai di dunia. Kada ale saya sarku amalakku masih salah de nawat. Tapi engkau tahu tu cia malingnya justru amalan ibadah. Terus selanjutnya yaumul asifah, yaumul qiyamah, yaumuddin, ad-darul akhirah, yaumul jam'i, yaumul hisab, dan seterusnya. Ada di sini Bapak Ibu sekalian ada kurang lebih 25 nama-nama akhirat. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sejauh mana pentingnya kita beriman kepada akhirat? Yang pertama, annahu ahadu arkanul imani bis sittah. Ja fi hadis Jibril al-masyhur fi qaulihi indama sa'alahu Jibril salam nil iman. Kita sudah berulang kali ini. Begitu pentingnya beriman kepada akhirat. Dia adalah satu di antara 6 pilar keimanan. Yang kedua, kasratu wurudu nusus fi syar'i. Faqalla an tamurra ala safhati minal Qur'anil Karim illa wa tajidu fiha haditsan lil yaumil akhir. Coba katanya buka-buka Al-Qur'an, pasti kita akan temukan di setiap lembarnya ayat-ayat yang berbicara tentang akhirat. Terus ketiga, kasratul irtibatu bil imani billahi ta'ala. Banyak sekali kita dengarkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, serta keterangan para ulama bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat. Dia tidak sebutkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan menyebutkan rukun iman yang lain. Tapi langsung ini apa si bapo Allah Ta'ala matappa rialena si bawa matappa oko akhirat nigi tahu matappa oko puang Allah Ta'ala na matappa tori sosial resokiama. Maka dari Nabi SAW, bapak-bapak dan ibu sekalian, palayu dijarahu aja lalu mesti salah bali bulap kutu matappa tu ngamu ang kayasang akhirat aja lalu tasisala bali bulata. Iya ko matapat to nga muki ang kayasang ahira nakadapong Allah Ta'ala palyakul khairan aw liyasmut aja lalo takapau-pau. Ko matapat mo kung kayasang ahira aja mo kapau-pau. Aja takanan na palyakul khairan, katakan yang benar, aw liyasmut, jauh lebih baik diam daripada tekanan nanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, bapak-bapak dan ibu sekalian, fal yukrim daifahu, pakalabbi itau poleta, pakalabbi itamutta, muliakan tamu bapak-bapak dan ibu sekalian. Artinya terkadang Rasulullah maupun Allah Subhanahu wa taala mengaitkan keimanan kepadanya dengan akhirat. Itu menunjukkan bahwa bapak-bapak dan ibu sekalian, perkara iman kepada akhirat adalah persoalan yang paling penting setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rukun daripada rukun iman. Masyiral muslimin, mudah-mudahan Allah senantiasa Bapak Ibu sekalian memberikan kepada kita kesungguhan untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, banyak ilmu itu Pak tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak mengantarkan kita untuk ibadah. Sementara bapak-bapak dan ibu sekalian, Imamul Ghazali mengatakan, jika ilmu yang kau miliki tidak membawamu kepada ibadah di dunia ini, maka ilmu itu tidak pun akan mengantarkanmu menemukan pintu surga. Jadi kumega bawa misang layar pak disangat tadi nantaraki untuk popusi pulung pak kasiwia. Ilmu yang tidak membawamu kepada amal ibadah di dunia ini,
maka ilmu itu pula tidak akan membawamu kepada pintu surga. Ya nanti di pak aku agak mata ia pa na mapolea ya sangi pak disegang nari ku ya malakang ia ku isabami de ni malakang de paga apalan, tapi ilmu di dalam Islam tapahangin apa ya ke malakang ia ku ya ke malakang ni baru bani mancaji amala bapak ibu sekalian. Ikan naga tahu pak ya ku rita isa paga baca Quran na bahkan samana lengo paga bacaan ya ku rita tandri paga sekolah. Karena ilmu dia tidak mengantarkannya kepada ibadah, maka ilmunya dia pun tidak akan mengantarkannya menemukan pintu surga di akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan kesungguhan Pak yang bisa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat itu kita bisa beribadah, jemput ibadah untuk akhirat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ini yang selalu kita minta bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya kira untuk sementara seperti inilah pengajian kita pada kesempatan kali ini. Mari bersama-sama kita menutup kebersamaan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa semoga Allah SWT senantiasa berikan kesungguhan untuk kita semuanya mendalami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ja'alna mimma wufiqa bi ittiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa la taj'alna mimman yastami'una. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhana rabbika rabbil izzati alhamdulillahi. Subhanakallahu bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.